Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Santika, NPM 19160070. Baik, di sini saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat, yaitu kelas 6, tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitaranku. Baik, langsung saja ke materinya. Gejala peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Peristiwa alam adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak bisa yang ditimbulkan oleh alam. Peristiwa alam yang merugikan manusia ialah gunung meletus yang terjadi karena penerobosan magma atau keluarnya magma dari permukaan bumi. Gempa dibedakan menjadi 3, yaitu gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Gempa vulkanik terjadi karena letusan gunung api. Gempa tanah runtuh terjadi karena runtuhnya tanah. Tsunami yaitu gelombang besar yang terbentuk dari dasar laut karena adanya gempa. Banjir terjadi karena hujan yang terus-menerus turun. Angin topan yaitu pergerakan angin yang sangat kencang sehingga mampu menoprak perandakan benda-benda yang dilewatinya. Tanah longsor terjadi akibat pengikisan tanah air hujan karena tidak adanya peresap air yang sering terjadi di pegunungan. Peristiwa alam yang menguntungkan manusia ialah pergantian musim, terbentuknya embun. Cara menghadapi bencana alam yaitu A. Mencegah dan menghadapi bencana alam. 1. Macam bencana alam secara garis besar berdasarkan penyebabnya. Bencana alam dibedakan menjadi 3, yaitu bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang dibedakan oleh faktor yang bersumber dari bumi, misalnya gempa bumi, gunung meletus, gerakan tanah atau tanah longsor, dan tsunami. Bencana alam klimatologis yaitu bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh cuaca yang berubah, misalnya banjir, banjir bandang, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang C ada bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan oleh benda dari luar angkasa. Hal ini terjadi pada tahun 1080 di Rusia. Meteor atau bintang beralih jauh ke bumi dan mengakibatkan lubang yang sangat besar menyerupai sebuah kawah. 2. Mengenal dan mengantisipasi bencana alam. Yang A. Gempa bumi. Untuk mengantisipasi bencana gempa bumi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Membuat rumah atau bangunan yang tahan terhadap getaran atau tahan gempa. Yang selanjutnya mengikuti penyuluhan tentang bencana alam yang diadakan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, mempersiapkan anggota keluarga untuk menghadapi keadaan darurat. Caranya dengan mencoba beberapa penyelamatan, siapkan pembekalan, pengungsian. Nah, di sini ada tsunami, ada beberapa langkah yang harus diketahui dan diterapkan masyarakat. Yang pertama, masyarakat harus menghafalkan karakteristik gempa yang potensial, yang menimbulkan suara gemuruh berkepanjangan. Nah, di sini ada meningkatkan kewaspadaan saat berwisata di kawasan pantai. Menjaga kelestarian tanaman atau mengeprobiakan bakau di pantai. Nah, yang selanjutnya di sini ada banjir. Cara mengatasi banjir yaitu menjaga kelestarian lingkungan, misalnya dengan membuat terasering dan memelihara saluran
itu menghentikan penambangan liar. Di sini ada angin topan. Topan membuat bangunan yang kuat dari sisi rancang bangun dari terhadap tiupan atau pusaran angin. Nah, di sini ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ialah cara mengatasi kebakaran hutan ialah menghentikan kebiasaan membuka hutan untuk dijadikan ladang, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan, memadamkan api dengan hujan buatan, membiasakan hidup disiplin terutama saat berada di kawasan hutan, misalnya segera mematikan api atau puntung rokok untuk menghindari kebakaran hutan. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.